Bupati Fakfak Kuntun Tamsil didampingi istri tercinta Nyonya Siti Fatimah Bau menghadiri peresmian gedung gereja GKI Jemaat Ebenezer di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Minggu 23 Mei 2021. Tampak suasana kedatangan Bupati didampingi istri dan rombongan ini disambut meriah warga dengan parade perahu atau Johnson dan tarian sawah. Memasuki kawasan perairan Kampung Siboru, speedboat yang dinaiki Bupati didampingi istri dan rombongan disambut dan diarah puluhan perahu atau Johnson yang dihiasi dengan bendera merah putih. Setelah tiba di dermaga Kampung Siboru, Bupati dan istri tercintanya dikalungan tomang dan disambut tarian adat ala Fakfak menuju gedung gereja Ebenezer. Begitu tiba di dalam gedung gereja, pelayan firman, pelayan jemaat dan jemaat serta undangan dipersilakan berdiri menyambut kedatangan Bupati dan istri sembari tepuk tangan. Pada kesempatan itu Bupati dipersilakan untuk menandatangani prasasti peresmian gedung gereja tersebut. Setelah itu Bupati Kuntun Tamsil dipersilakan memberikan sambutan yang pada intinya menyampaikan pesan-pesan pembangunan mengawali kepemimpinannya sebagai Bupati Fakfak bersama Yohana Dina Hindom, Wakil Bupati Fakfak. Intinya Bupati mengharapkan dukungan doa masyarakat dalam pelaksanaan program strategi nasional dan daerah. Salah satu program nasional adalah pembangunan bandara baru di Kampung Siboru. Proses pembangunan gereja ini tentu harus juga kita berdoa sama-sama dan tidak patut juga atas rahmat dan karunia Tuhan sehingga gedung ini bisa terlaksana dan hari ini bisa diresmikan bersama-sama oleh para jemaat dan kita sekalian. Bapak, Ibu, Bapak-Bapak, para pendeta, Ketua Kasis, Sinode yang saya hormati. Bahwa dengan berdirinya gedung gereja ini bukan saja semata-mata untuk tempat beribadah, tetapi juga sebagai bagian penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pelayanan-pelayanan keumatan. Di samping itu juga paling penting adalah membantu pemerintah untuk bersama-sama melihat dari semua aspek pembangunan di daerah kita ini, khususnya di negeri yang kita cintai sama-sama ini. Saya bersama Ibu Yohana baru saja dilantik, belum sampai dengan 1 bulan Bapak Ibu, lalu kami dua melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan di kabupaten ini. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran serta umat, khususnya Bapak Ibu saudara yang ada di Siboru ini, Bapak Sinode, pengurus Sinode, juga Klasis, Bapak-Bapak para pendeta, kami mohon dukungan. Karena Bapak Ibu, Fakfak ini kota tertua di kabupaten, di Papua. Fakfak ini kabupaten tertua. Orang datang di Sorong, sering saya sampaikan, datang ke Sorong, datang ke Manokwari yang juga sama seperti kabupaten. Tetapi masih banyak hal yang perlu harus kita benahi. Banyak sekali Bapak Ibu. Pemerintah tentu pasti ada pergantian kepemimpinan, tetapi ada keberlanjutan, keberlangsungan. Contoh hari ini Kabupaten Fakfak hari ini juga mendapatkan satu program strategis untuk pembangunan bandara Siboru. Tentu pembangunan ini tidak saja semata-mata untuk atau sebagai bagian dari program kabupaten, tetapi menjadi bagian integrasi antara pembangunan nasional baik dari pusat, provinsi hingga ke Kabupaten Fakfak. Kita sepatutnya harus mendukung kebijakan pembangunan atau strategi pembangunan nasional. Oleh sebab itu Bapak Ibu, peran gereja sangat penting untuk juga memberikan pelayanan keumatan juga sebagai bagian dari membantu pemerintah Kabupaten Fakfak. Selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa kami berdua, saya bersama Ibu Yohana Hindom, dengan waktu yang relatif singkat dalam pemerintahan ini, karena ini menjadi hajat nasional dan memang teragenda secara nasional, sehingga kami tidak bisa bekerja sendiri. Sekali lagi, tidak bisa bekerja sendiri dari semua aspek kehidupan, baik dari sisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bentuk sambutan singkat ini saya menyampaikan bahwa kami berdua memiliki atau mempunyai visi Fakfak tersenyum. Semua orang Fakfak harus kembali tersenyum. Tetapi tersenyum ini tidak bisa kita dua saja, tetapi membutuhkan dukungan Bapak-Bapak pendeta
seluruh jemaat Ebenezer dan umumnya jemaat GKI yang ada di Kabupaten Fafak. Mohon bantu kami berdua. Kami berdua memiliki kekurangan-kekurangan. Kami berdua juga memiliki keterbatasan-keterbatasan Bapak Ibu sekalian. Fafak harus bangkit kembali, maju seperti kabupaten-kabupaten yang tadi saya sebutkan. Banyak kekurangan kita Bapak Ibu, banyak sekali. Tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan tentu ada keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Fafak. Sekali lagi selamat kepada seluruh jemaat Ebenezer atas berdirinya gedung yang megah ini. Gedung yang bagus ini kita manfaatkan sebagai bagian dari pelayanan keumatan dan juga tentunya sebagai bagian serta memberikan dukungan, memberikan program-program pikiran kepada pemerintah Kabupaten Fafak. BPAM Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 8 Pendeta IS Maran STH dalam sambutannya mengajak umat Kristiani khususnya di lingkungan Gereja Kristen Injili atau GKI mengucap syukur karena campur tangan Tuhan sehingga memiliki rumah Allah yang begitu megah. Menurutnya rumah Allah yang begitu megah ini tidak saja sebagai simbol tetapi dimanfaatkan dengan baik untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya yang kudus melalui ibadah. Satu atau dua hal yang perlu disampaikan bahwa gedung ini sudah selesai, itu berarti dia akan menjadi pusat keagamaan bagi umat Kristen GKI khususnya. Istilahnya dia jadi tempat di mana semua kita warga GKI akan mendapatkan inspirasi untuk kemudian akan menjadi gereja individual. Jadi dari pusat religiusitas atau pusat ibadah ini, jemaat setiap orang kemudian akan mendapatkan inspirasi untuk menjadikan dirinya gereja yang melayani. Saya ingat Rasul Paulus dalam tulisan surat Kolose pasal 3 ayat 23 dia ayat 17 barang apapun yang kamu lakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur kepada Allah yaitu Bapa. Yang kedua di ayat 23 dia katakan apapun saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sementara itu, Ketua Panitia Benjamin Hombore melaporkan pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Ebenezer menghabiskan dana 4 miliar lebih yang bersumber dari antara lain bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 900 juta, bantuan dari dana desa Kampung Siboro sebesar 2 miliar, bantuan pemerintah Kabupaten Fafak di bawah kepemimpinan Wahidin Puarada 200 juta, pemerintah Kabupaten Fafak di bawah kepemimpinan Muhammad Uswana 105 juta, keluarga besar Hombore 480 juta. Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Benjamin Hombore menyerahkan bantuan pakaian seragam dan beasiswa kepada Bernardus Hombore, salah satu siswa di sekolah dasar atau SD setempat. Hari ini kami memberikan sebuah bingkisan untuk adik ini. Selama kami bekerja, saya tidak tahu kalau pada saat saya tidak ada, tapi yang pada saat saya ada, anak ini dia selalu hadir. Dia hadir. Kalau kita sudah mulai berkumpul, anak ini dia lari cepat-cepat masuk ke gedung ini. Dia buka pintu semua untuk orang kerja. Sampai anak ini dia tidak sekolah. Ini anak. Kalau pada saat kita campur labor, kalau orang besar itu angkat, kalau dia tidak dapat bagian untuk pikul ember itu, dia nangis. Kenapa sampai dia tidak diberikan kerja juga? Jadi hanya kami dari panitia
Ya, dia punya nama Bernardus Ombore. Setelah menghadiri peresmian gereja, Bupati didampingi istri dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sifattanah di Distrik Wartuti, Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Salmon Terry Raun melaporkan.